Suatu malam yang hening, Galileo mengarahkan teleskop ke langit. Ia tercengang melihat permukaan bulan yang berbatu dan tak rata. Bulan ini bukan bola sempurna seperti yang diajarkan para filsuf. Gumamnya, penemuannya tak berhenti di situ. Ia juga melihat bintang-bintang kecil yang tak terlihat oleh mata telanjang. Ia mengatakan, semesta ini jauh lebih luas daripada yang pernah kubayangkan, kata Galileo. Di hadapan para murid-muridnya, Galileo menyampaikan semangatnya. Galileo mengatakan bahwa kita harus melihat dengan mata kepala sendiri, bukan hanya menerima apa yang dia ajarkan. Namun, tak semua menyebut temuannya ataupun para ilmuwan dan para pendeta, ada juga pula yang mencibir. Apa kau menentang kitab suci dengan mengatakan bumi bergerak? Tanya seorang pendeta tajam. Tak gentar, Galileo menulis surat terbuka kepada para akademisi, menjelaskan sistem heliosentris dengan hati-hati. Ia bahkan dipanggil menghadap seseorang kardinal. Apakah kau yakin ini tidak bertentangan dengan doktrin gereja, Galileo? Tanya seorang kardinal itu dengan nada penuh peringatan kepada Galileo. Meski tekanan datang dari berbagai arah, Galileo tak berhenti. Ia lalu melanjutkan penelitiannya. Ia mengamati Venus dan menemukan fase-fase seperti bulan. Ini menjadi bukti yang menguatkan teorinya. Di tengah pergolakan batin, ia bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus diam demi keselamatan diriku, atau aku terus menyuarakan kebenaran, kata Galileo di dalam hatinya. Akhirnya Galileo memilih jalan ilmu. Ia menerbitkan buku yang menjelaskan sistem tata surya yang baru, sebuah karya yang akan mengguncang dunia. Reaksi gereja akhirnya datang. Mereka mulai mengambil tindakan serius terhadap ajaran Galileo. Pandangannya dianggap mengancam tatanan lama yang telah lama dipegang teguh. Tak lama setelah itu, Galileo dipanggil ke Roma. Ia akan diadili oleh inkuisisi. Di tengah kecemasan, ia mempersiapkan pembelaannya. Namun, di dalam hati, ia tahu kebenaran tak selalu diterima dengan mudah. Di ruang sidang, pernyataan-pernyataan tajam menghujaninya. Ada yang mengatakan bahwa, apakah kau menyangkal keyakinan gereja, Galileo? Galileo berada di bawah tekanan hebat. Para pejabat mengancamnya dengan hukuman berat jika tetap bersikeras mempertahankan pengetahuan yang ia miliki. Akhirnya, demi keselamatan nyawanya, Galileo dipaksa untuk mencabut pendapatnya. Di depan pengadilan, ia menyatakan bahwa bumi tidak bergerak. Meski hatinya berkata sebaliknya, Galileo dijatuhi hukuman tahanan rumah. Ia hidup menyendiri di sebuah villa di pinggiran kota. Di kamarnya yang sunyi, ia merenung. Tubuhnya mungkin dibatasi, tapi pikirannya tetap bebas. Dalam kesendirian itu, Galileo terus menulis. Ia tak berhenti mencari, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan meskipun dibungkam warisannya tak pernah mati. Hingga saat ini, hari ini, nama Galileo dikenang sebagai simbol kebenaran dan keberanian. Ia membuktikan bahwa cahaya ilmu bisa terus bersinar. Ya, itu tadi adalah cerita dari seorang Galileo Galilei. Kalau misal kalian suka dengan cerita-cerita yang seperti ini, yang kita buat sesingkat-singkatnya, nggak sampai di 5 menit, kalian bisa ikuti akun kita. Kalau misal nggak suka, kalian bisa dislike akun kita. Thank you yang sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa untuk di subscribe.